Oke, para pengguna pinjol banyak yang seringkali ketakutan saat melihat HP-nya, gitu kan ya. Apalagi yang sedang menuju galbay maupun yang sudah galbay, gitu, oke. Yang seharusnya handphone itu adalah alat untuk kita berkomunikasi dan mencari informasi ataupun hiburan, namun malah menjadi momok pakai O ya, yang selalu menghantui kita di setiap harinya. Ya, kita tenggelam dalam ketakutan yang sangat ekstrim, ya, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Oke. Dan kebanyakan orang tidak bisa mengabaikan ketakutan itu, ya, atau tidak bisa menanggapi ya ketakutan itu atau menganggap ketakutan itu hanyalah sebuah hal yang akan berlalu begitu saja, tidak bisa. Ya, banyak ya kita ketika takut atau apa gitu, itu ini pasti akan berlalu saja gitu. Tapi berbeda dengan pinjol. Ya, tidak bisa. Ya, kebanyakan orang tidak bisa menganggap ketakutan pinjol ini hanyalah sebuah hal yang akan berlalu begitu saja, tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Makanya ada banyak korban-korban pinjaman online. Oke ya. Namun ada beberapa orang yang secara genetika mentalnya itu mampu mengabaikan semua rasa takut yang diberikan oleh penagih-penagih hutang itu. Seperti saya dan prajurit-prajurit saya, gitu ya. Secara natural, orang-orang seperti saya dan prajurit-prajurit saya itu dapat dengan mudah mengabaikan semua masalah hutang pinjolnya. Oke? Karena saya atau prajurit-prajurit saya sudah tahu gagal bayar pinjol itu bukan masalah sama sekali. Ya, bukan juga masalah kecil, bukan juga masalah besar, namun bukan masalah, tidak ada masalah tentang gagal bayar pinjaman online. Oke ya, masih ada hal-hal lain yang lebih besar yang harus diperhatikan daripada tunggakan pinjaman online yang sangat sepele itu. Oke ya. Nah, kita sebagai manusia ya sebenarnya adalah makhluk yang suka membalas sesuatu, ya. Kita sebagai manusia sebenarnya adalah makhluk yang suka membalas sesuatu. Waktu kita masih sekolah, SD, SMP, SMA, kalau ada yang lempar kertas ke meja kita, pasti kita lempar balik, ya kan gitu ya. Nah, contohnya di pinjol, ya. Ada WA penagihan masuk, secara naluri kita harus membalas WA itu, ya, secara naluri manusia, gitu ya. Ada telepon masuk, penagihan telepon, wajib diangkat. Oke, itu secara naluri. Kalau kita tidak membalas WA penagihan itu atau mengangkat telepon penagihan itu, kita merasa bersalah, ya kan? Karena kita punya sangkut paut pada pinjaman online itu, ya. Sama juga analoginya kita bekerja di suatu perusahaan, misalkan ya. Karena perusahaan itu memberikan kita uang gaji, jadi setiap ada panggilan dari bos, kita wajib membalasnya, ya. Dan juga kita harus patuh pada peraturan-peraturan perusahaan gitu kan ya. Sama juga dengan pinjol ya. Karena pinjol itu memberikan kita uang, secara otomatis otak maupun hormon kita akan menafsirkan seperti bekerja pada perusahaan itu ya. Yang kita harus patuh, kita harus nurut sama semua peraturannya gitu ya. Disitulah letak kelemahan kita sebagai manusia. Oke, maka dari itu permasalahan handphone ini sebenarnya sangat krusial. Ya, Anda coba bayangkan, menurut Anda, para korban-korban bunuh diri di pinjol itu, apakah mereka mengabaikan penagihan-penagihan itu? Atau malah mereka terus-terusan tenggelam dalam ketakutan yang disajikan para DC pinjol melalui pesan singkat WA? Ya, atau yang lebih sederhananya seperti ini, korban-korban pinjol ini terus-terusan memegang HP mereka, ya, dan hidup dalam ketakutan, oke, sehingga rasa takutnya itu menumpuk, lalu pindah ke depresi setelah rasa takut, ya. Setelah depresinya sudah menumpuk, pindah ke putus asa, ya. Dan rasa putus asa itu tumbuh besar, oke, akhirnya melakukan hal yang dilarang, ya, hanya karena selalu memegang HP. Oke, HP-nya sih tidak masalah sebenarnya, tapi penagihan dari DC pinjol yang tidak berperi kemanusiaan, itulah yang jadi masalah. Oke ya, nah saya ingin meluruskan dan memberikan prinsip kepada Anda semua yang mau galbay maupun sudah galbay. Oke, pinjaman online itu bukan bos Anda dari perusahaan Anda. Ya, hanya karena pinjol ini sudah memberikan Anda uang,
bukan berarti Anda menjadi budak pinjaman online itu. Oke? Anda bukan budak pinjaman online. Ya, 2 juta rupiah dari pinjol bukanlah angka yang pantas untuk Anda memberikan harga diri Anda. Ya, bahkan 30 juta dari pinjol bukanlah angka yang sesuai untuk Anda menjadi budak mereka. Oke? Apakah harga diri Anda hanya 30 juta? Hah? Murah sekali seperti itu, ya. Oke? Mereka, pinjol-pinjol ini tidak menghidupi Anda. Oke? Anda tidak hidup karena pinjol. Ya, Anda dari kecil sampai besar emangnya pakai uang pinjol? Kan bukan. Ya. Uang pinjol berbeda sifatnya dari gaji Anda, ya. Anda diberikan uang oleh pinjol, namun harus dikembalikan dengan bunga yang tidak masuk akal, penagihan yang sadis, ya, merendahkan harga diri Anda. Oke? Berbeda dengan bekerja. Uang gaji Anda sepenuhnya milik Anda dan Anda tidak perlu mengembalikannya dengan bunga beserta admin-adminnya, tidak perlu, ya. Anda gaji Anda 5,5 juta, 6 juta, 7 juta, itu hak Anda, tidak perlu dikembalikan. Beda dengan pinjol. Ya, oke. Uang pinjol adalah jebakan untuk menguras semua yang Anda miliki. Ya. Pinjol memberikan uang kepada kita semua tanpa menganalisa beban dan kemampuan bayar kita. Ya kan, itu faktanya ya. Pinjol itu memberikan, mencairkan semua dana-dana ya kepada kita semua tanpa menganalisa beban, kemampuan bayar kita gitu ya. Seperti ngegaca. Anda tahu gacha? Kalau sering main game tahu ya gacha itu ya contohnya gitu ya. Contohnya di pinjol gacha itu seperti ini ya. Pinjol meminjamkan uang kepada kita semuanya. Gitu. Tidak peduli mau banyak yang macet, mau tidak ya, pinjamkan semua, cairkan semua, ya. Karena sifatnya sebenarnya gacha. Oke, dari sekian ribu orang yang dipinjamkan dana, ya, pasti ada yang rela menjual rumah, mobil, motor, tanahnya, emasnya untuk melunasi semua pinjol-pinjolnya. Ya. Dan orang itu ya semakin bagus skor kreditnya. Nah, ini ya, semakin bagus skor kreditnya ya karena sudah menjual semua yang dimiliki, oke, ya. Lalu skor kreditnya bagus ya. Dan semakin banyak pinjol yang menawarkan hutang kepada orang tersebut. Semakin banyak badan pembiayaan yang mempromosikan hutang-hutang kepada orang tersebut. Oke. Orang tersebut karena sudah tidak punya apa-apa lagi, ya, akhirnya menerima semua hutang-hutang itu. Ya, sampai orang itu tidak punya harta lagi, ya. Solusinya pinjam harta saudara, pinjam BPKB saudaranya, pinjam sertifikat tanah bapak ibunya saudaranya. Ya, yang pada akhirnya gagal bayar juga. Ya, yang akhirnya tetap dimaki-maki, diludahi, disebar datanya, dipermalukan oleh DC pinjol. Ya, betapa sakit hatinya orang yang merawat pinjolnya itu. Ya, makanya Anda tidak usah merawat-rawat pinjol Anda karena ujungnya sakit hati. Ya, apalagi sampai jual motor, jual rumah, ya. Bahkan Anda itu menghabiskan uang yang bukan Anda punya gitu, ya. Bukan harta yang Anda miliki, Anda menghabiskan harta yang bukan milik Anda gitu ya. Pinjam ke saudara hanya untuk bayar pinjol, nggak dipinjemin berantem. Gila nggak Anda? Ya, itu sudah nggak sehat. Ya, Anda sampai berantem ke orang lain, ke teman Anda, ke saudara Anda untuk bayar pinjol, tapi teman Anda nggak ngasih, gitu ya. Dengan alasan tidak setia kawan, bukan tidak menganggap saudara sendiri, gitu ya. Itulah, ya. Dari sana sini, dari sudut manapun, dari sisi apapun, pinjol itu bencana, gitu ya. Oke ya. Anda kira pinjol itu meminjamkan banyak uang ke kita, apa alasannya sih? Ya, seperti uang gratis gitu kan. Kita tidak bekerja, ya kan, tidak punya pekerjaan tapi dapat uang gitu ya. Tidak ada teori seperti itu. Ya, orang harus bekerja untuk mendapatkan uang, ya kan. Elon Musk aja yang udah kaya, ya, Anda tahu Elon Musk,
ya, yang beli Twitter itu masih aja kerja setiap hari ya. Ini nggak kerja, nggak punya pekerjaan, nggak apa, dicairkan dana ya. Dengan mudahnya dicairkan dana tanpa jaminan, tanpa survei. Nah, apa alasannya kalau bukan untuk menggaca Anda ya? Pasti ada salah satu korbannya gitu ya, jual hartanya. Wah, terus gitu. Oke ya. Jadi mulai dari sekarang tanamkan pada diri Anda bahwa Anda bukanlah budak pinjol hanya karena pinjol ini memberikan Anda uang. Oke? Anda punya harga diri. Anda punya hak sebagai manusia, ya. Dan handphone Anda itu adalah hak Anda sepenuhnya. Ya. Tidak ada satu orang pun yang berhak atas handphone Anda kecuali Anda. Oke? Jika Anda ingin menghapus pinjol Anda, hapus. Ya. Jika Anda ingin mengganti nomor Anda, ganti. Jika Anda ingin ganti WA Anda, ganti. Ya, itu semua adalah hak Anda. Oke? Jangan lupakan hak-hak Anda sebagai manusia. Oke? Kalau bisa Anda yang mendominasi mereka, ya. Anda itu mendominasi mereka, ya. Dominan gitu ya. Seperti saya. Ya. Saya yang memegang kendali atas semua pinjol-pinjol saya, bukan mereka. Ya, saya balik, ya. Kalau orang kebanyakan mereka itu dikendalikan oleh pinjol. Kalau saya mengendalikan mereka, ya. Saya tidak mau bayar pinjol, tidak akan saya bayar. Ya. Ada yang komen kemarin ya, Mas barangkali lihat gitu ya. Wah, Raja Galbay ya sudah dapat fee dari YouTube, terus pinjolnya dibayar gitu ya. Enggak sama sekali. Ya. Saya tidak dan belum pernah dan tidak akan pernah ya membayar pinjol saya. Oke ya. Nah, peganglah hak-hak dan kendali atas semua kehidupan Anda. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.